Bapak yang dimana untuk penambahan ini. Diketahui bahwa tinggi tiang bendera merah putih sama dengan 6 meter, tinggi tiang bendera pramuka sama dengan 4 meter, jarak alas tiang bendera merah putih ke dinding sama dengan 3 meter, dan jarak alas tiang bendera pramuka ke dinding sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah jarak antara ujung bendera merah putih dan ujung tiang bendera pramuka, di mana dinyatakan dengan X. Maka X kuadrat adalah untuk mencari sisi tegaknya ini kita akan melakukan dengan rumus Pitagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi miringnya itu ada 6 kuadrat sama dengan sisi datarnya itu ada 3 kuadrat ditambah sisi tegaknya belum diketahui, berarti A kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah A kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi A kuadrat sama dengan berubah tanda berarti jadi negatif. 36 dikurang 9 sama dengan 27. Untuk menghilangkan pangkat 2 ini kita buat menjadi A sama dengan akar 27. Akar 27 ini kan tidak ada, berarti kita buat salah satu dikalikan tetapi satunya bisa keluar, contoh yaitu 3 dikali 9. Nah 9-nya ini kan bisa dikeluarkan, berarti A3 akar 3. Kemudian ini untuk sisi tegak yang besar, kemudian sisi tegaknya yang kecil kita lakukan lagi, yaitu sisi miringnya 4 kuadrat sama dengan sisi datarnya 2 kuadrat ditambah A kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan 4 ditambah A kuadrat. A kuadrat sama dengan 16 dikurang 4. A kuadrat sama dengan 12. Maka A sama dengan, kita lakukan juga dengan seperti ini, yaitu maka ini bisa keluar menjadi 2 akar 3. Untuk mendapatkan hasilnya kita mengurangkannya keduanya, yaitu 3 akar 3 dikurang 2 akar 3 sama dengan akar 3. Nah, dinyatakan tadi kan X-nya sama dengan X kuadrat. Maka untuk menghilangkan X-nya ini kita pangkat 2 kan. X sama dengan pangkat 2. 3 kali 2 sama dengan 9. Akar 9 itu kan sama, yaitu 3. Jadi jarak antara ujung yang bendera jarak antara bendera merah putih ke bendera pramuka yaitu 3 meter. Terlebih dahulu kita ubah akar A ini. Untuk mengubah ini, kan akar itu kan sama juga dengan 1/2. Maka A1/2 dikali B min 4 dikali C pangkat 4 per, karena ini 6 berarti A1/2 dikali 6 dikali B dikali C pangkat min 3 per 2. Kita kerjakan dulu yang di bawah, sama dengan A pangkat 1/2 dikali B pangkat min 4 dikali C pangkat 4 per, ini sama dengan A1/3 di A pangkat 3 kali B pangkat 6 kali C pangkat minus 3 dikali min 2. Nah, karena ini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan, sama dengan A1/2 dikali min B sama dengan pangkat minus 1 dikali B pangkat minus 8 dikali C pangkat minus 8 per A pangkat minus 6 dikali B pangkat minus 12 dikali C pangkat 6. Nah, karena ini pembagian, maka ini dikurangkan. A pangkat minus 1 dikurang A pangkat minus 6 sama dengan A pangkat 5 dikali B pangkat 8 dikurang B minus 12 sama dengan B 20 dikali C pangkat minus 8 dikurang C pangkat 6, maka menjadi minus 14. Nah, untuk menghilangkan negatifnya ini kita buat menjadi ke bawah C 14. Maka jawabannya adalah A pangkat 5 dikali B pangkat 20 per C pangkat 14. Nomor 3 ini diketahui bahwa Suster Madalena mencatat pesan coklat yang terjual pada hari GN memenuhi
pangkat N kurang 1. Ditanya, untuk menjual pisang coklat sebanyak 1600 buah, suster membutuhkan waktu berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, langsung saja kita turunkan UN sama dengan 25 2 pangkat N kurang 1. UN-nya ini kan mau dicari itu 1600 sama dengan 25 pangkat 2 kurang 1. Nah, untuk mengerjakan ini 1600 bisa dibagi ke 25, yaitu mati menjadi 64 sama dengan, ini nggak usah lagi ditutup kurung, menjadi 2 pangkat N kurang 1. Nah, karena ini perpangkatan, maka kita ubah ini agar bisa kita operasikan. Maka 64 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2N kurang 1. Nah, karena ini sudah setara, maka kita matikan duanya. Maka 6 sama dengan N kurang 1. Nah, untuk mencari N-nya, kita bisa pindah luaskan menjadi N sama dengan 1 ditambah 6. Maka N sama dengan 7. Maka untuk menjual pisang coklat sebanyak 1600, suster membutuhkan waktu sebanyak 7 hari. Nomor 4 ini yang diketahui adalah sudut elevasi sama 60 derajat, jarak horizontal ke dasar menara sebelah 50 meter, dan jika akar 3 dengan 1,7 dan tinggi pengamat 2 meter, maka yang ditanya sebenarnya dari menara tersebut. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengilustrasikan gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah sudut elevasi dasar menaranya tersebut, dan juga inilah tinggi sang pengamat. Maka untuk mencari tingginya, kita bisa menggunakan tangan, yang dimana rumus tangan adalah tan desa depan samping. Depannya, maka tan sama dengan tannya tadi kan 60 derajat. Tannya 60 derajat sama dengan depannya, karena tidak ada, kita buat X, sampingnya sama dengan 50. Sudut istimewa dari 60 derajat tangan adalah akar 3 sama dengan X per 50. Karena dibilang tadi akar 3 sama dengan 1,7, maka kita ubah saja 1,7 sama dengan X per 50. X sama dengan 50 kali 1,7, maka X sama dengan 85. Nah, jarak antara dulunya sama dengan pengamatannya sama dengan 85. Karena ditanya adalah tinggi sebenarnya, maka kita tambahkan 85 tadi dengan 2 meter. Maka 85 tambah 2 sama dengan 87. Maka jarak si pengamat maka tinggi sebenarnya dari menara tersebut sama dengan 87 meter. Yang nomor 5 ini diketahui bahwa sebuah atap sekolah dengan tiang penahan berbentuk siku-siku dengan siku-siku ditiup ketika diukur ditemukan nilai cos R sama dengan 5 per 13. Nilai yang ditanya adalah nilai dari 13 sin R, cos secant P, cos R. Maka dari pernyataan tersebut bisa kita gambarkan bahwa segitiganya adalah seperti ini. Maka untuk mengerjakan soal ini yang kita perlukan sekarang adalah sisi tegak. Maka untuk mencari sisi tegak kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya masih belum diketahui, B kuadratnya sama dengan 5, C kuadrat sisi miringnya sama dengan 13 kuadrat. A kuadrat tambah 5 pangkat 2 sama dengan 25, 13 pangkat 2 sama dengan 169. Maka kita pindah luaskan A kuadrat sama dengan 169, karena ini positif berarti menjadi negatif. Maka A kuadrat sama dengan 144. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita kuadratkan 144 kuadrat sama dengan 12. Maka sisi tegaknya sama dengan 12. Yang ditanya di sini adalah 13 sin sama dengan rumus sin sama dengan sin demi, maka 13 sama dengan depannya 12, miringnya sama dengan 13, coret-coret, maka yang tinggal sama dengan 12. Yang ditanya juga yaitu kosekan P. Kosekan sama dengan, kosekan ini kebalikannya rumus cos, maka kalau cos samping miring berarti ini miring per
samping. Berarti cos sama dengan kosekan sama dengan miringnya 13, sampingnya 5. Kemudian yang ditanya juga adalah cos dari R. Maka cos rumusnya cos sami, maka cosnya ada sampingnya 5, miringnya 13. Nah, untuk mengetahui semua jumlahnya kita kalikan. Yang tadi isinya 12 dikali kosekan 13 per 5, cos dari 5 per 13 jauh mati. Maka nilai dari 13 sin R kosekan P kosekan R adalah 12.